Oke, halo semua. Hari ini kita bakal belajar Java 2D. Jadi kita bakal perkenalan komponen-komponen apa aja yang ada pada Java 2D. Yang bakal kita belajar hari ini misalkan ada satu rectangle, kemudian round rectangle. Ini harusnya seperti persegi panjang ya, jadi kayak biasa aja. Kemudian ada line, kita bakal bikin garis. Kemudian ada oval, bulatan, ada font, kita bisa bikin tulisan. Kita ada buffer image buat pakai taruh image di suatu panel gitu ya. Kan selama ini kita hanya pakai GUI yang disediain dari Java-nya. Nah, kita bisa bikin sendiri yang benar-benar custom, yang lokasinya itu bisa random gitu ya. Kemudian nanti kita bakal bikin sedikit bola pantul. Jadi kita mau bikin bola pantul aja kayak permainan biasa aja yang animasinya bola pantul gitu ya kan ya. Oke, kalau udah, ini kita bikin satu project Java aja. Jadi yang pertama kali kita lakukan seperti biasa, kita bakal bikin JFrame-nya dulu ya. Jadi misalkan saya punya JFrame, kita kasih nama frame aja sama dengan new JFrame. Misalkan kasih namanya Java 2D. Oke. Kemudian kita bakal add panelnya ke dalam frame kita. Jadi bikin aja frame.add sesuatu kan ya. Nah, sesuatu ini adalah apa? Ini adalah JPanel kita. Jadi kita extend aja dari JPanel. Jadi satu kelas kita ini adalah JPanel gitu ya. Nah, berarti kita bikin di sini aja new main gitu ya. Ini buat add panel kita ke dalam frame-nya, oke. Kemudian kita bakal bikin frame dot set default close operation, yaitu adalah jframe dot exit on close. Jadi ini gunanya apa? Kalau misalkan kita klik exit, dia bakal tutup gitu ya. Frame dot set size, kita set size nya berapa? Misalkan saya bikinnya 700 kali 700 saja ya gitu. Kemudian kita bakal bikin frame dot set location relative to null ya, karena di kita nggak mau dia relatif ke siapa-siapa, biar dia langsung muncul di tengah gitu ya. Kemudian kita bakal frame dot set visible true gitu ya. Nah, ini buat pengaturan dari si JFrame-nya. Kemudian di sini kita bakal bikin suatu metode ya. Kita panggil aja misalkan namanya paint. Pastikan udah extend JPanel dulu baru kita panggil paint-nya. Paint-nya ada di override J komponen ini ya. Kita kasih aja. Oke. Kalau udah harusnya ada metode yang di override. Ini buat kita lakukan segala painting kita di sini. Kita bisa taruh semua komponen-komponen Java 2D kita di sini ya. Nah, misalkan kita pakai aja g.drawRect. Nah, ini buat bikin kotak. Dia ada 4 parameter. Yang pertama adalah X dan Y-nya, jadi lokasinya di mana. Misalkan saya bilang lokasinya di 0 dan 0. Kemudian ukurannya itu 100 sama 100. Oke. Nah, kita kalau coba jalanin, Ctrl F11. Nah, harusnya ada kayak kotak border gitu kan ya. Nah, itu hasil dari yang kita bikin ya. Nah, kemudian misalkan saya mau bikin kotaknya itu ada isi, misalkan draw bukan draw tapi g.fill rect, jadi fill ada isi gitu ya. Sama juga misalkan lokasinya itu 100 100, ukurannya saya bikinnya 50 50 aja ya. Kita coba jalanin. Nah, dia bakal lebih kecil dan lokasinya di ujung kotak kita tadi ya, karena kita bikinnya di lokasi 100 100 dan ukurannya bakal lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ganti warna nih, misalkan g.set color. Nah, tapi jangan, hati-hati kalau color yang kita pakai di sini dia bakal pengaruh ke semuanya dan seterusnya. Jadi segala jenis codingan atau komponen yang kita gambarkan di bawah sini semua bakal jadi warna merah. Jadi kalau misalkan saya g.fill rect lagi, bukan 3D rect, fill rect, misalkan kita bikinnya 150 ukurannya 50 50, kita coba bikin lagi, nanti harusnya jadi warna merah gitu ya. Kemudian kita selain fill rect, kita ada g.fill round rect, jadi ujungnya itu bakal bulat gitu. Jadi misalnya kita bikinnya 200 100 100. Kemudian ini kita bikin aja misalkan 10 ini buat sudutnya gitu, misalkan 10 ya. Kita coba lihat aja, harusnya dia tetap warna merah dan ujungnya itu bakal tumpul gitu ya. Kalau misalkan mau perbesar tumpulnya, ini kan bisa naikin angkanya yang di bagian 2 angka terakhir. Misalkan coba jadi 20,
20 20 dia bakal menjadi lebih bulat gitu ya. Nanti lama kelamaan kalau ditinggikan angkanya bisa jadi oval gitu ya. Oke. Nah, ini kalau mau kita set ke hitam lagi, tinggal g.set color. Kemudian kita bilang aja color dot black. Dia bakal kembali hitam gitu ya. Nah, ini bedanya apa buat yang huruf besar semua sama huruf kecil itu nggak ada bedanya ya, sama aja. Jadi kan mau pakainya yang mana terserah. Tapi jangan dicampur-campur aja. Jadi ini B besar, L kecil, nah itu nggak bisa ya. Jadi pastikan sama aja. Oke. Nah, itu buat rectangle. Kemudian kita ada round rectangle yang udah tadi kita coba, juga ada line. Nah, cara pakai line gimana? Misalkan g.draw line ya. Dia ada 4 parameter juga. Ini titik pertama, jadi misalkan titik pertama di 00, kita titik keduanya lagi di 500. Oke. Nah, maksudnya titik pertama titik kedua apa? Kita coba jalanin. Dia bakal tarik garis dari titik 00 sampai titik 500 ya. Itu draw line. Oke. Itu buat line harusnya biasa aja, simple, nggak terlalu rumit sih. Next kita ada oval. Oval itu tinggal draw oval. Kalau draw oval berarti dia nggak ada isinya ya. Misalkan kita bikinnya 100 0 ini misalkan ukuran 50, terus ini 50. Nanti harusnya hasilnya ada di sebelah kotak kita, oval ya. Kemudian lanjut dari oval kita ada g.fill oval. Jadi kita mau bikinnya ada isi ya, kayak biasa. Misalkan saya bikinnya 0, ini 100, ini 50, 40, 50 gitu ya. Kita coba jalanin, dia bakal ada di bawahnya kotak gitu, karena kita bikin Y-nya ke bawah ya. Jadi X itu ke horizontal, Y itu yang vertikal gitu ya. Oke, lanjut kita ada apa lagi di sini? Kita ada bikin tulisan ya. Nah, cara bikin tulisan kita perlu set dulu fontnya gimana. Jadi misalkan ada font F sama dengan new font. Oke. Kita bakal bikin font. Nah, fontnya ini terima parameter. Yang parameter pertama adalah tipenya apa. Misalkan tipenya itu Comic Sans MS gitu ya. Kemudian kita bakal bikin stylingnya. Jadi misalkan style itu font titik bold. Oke. Ukurannya 24, misalkan 24 px gitu ya. Nah, kita coba jalanin. Jangan dijalanin dulu. Kita harus bikin dulu. Jadi g.set font. Kita set font dari paint kita itu adalah ke F. Jadi fontnya semua di paint kita itu adalah F ya sekarang. Kemudian g.draw string. Oke, draw string. Nah, ini terima apa aja? Ini adalah teksnya, misalkan tulisan baru. Kemudian ini lokasinya, misalkan 400 gitu ya. Nah, kita coba jalanin. Nanti harus ada tulisan baru di sini ya. Oke. Nah, misalkan kalau saya mau buatnya itu ada bold sama italic. Gimana caranya? Tinggal kasih tanda pipe gitu ya. Font titik italic. Kalau kita coba jalanin, dia bakal ada bold sama italic sekaligus gitu ya. Lanjut, kita ada buffer image. Nah, cara bikin buffer image itu agak sedikit berbeda. Di sini kita ke projectnya dulu. Kita klik kanan, kita ke build path, terus kita new source folder. Oke. Kita kasih nama aja res gitu. Res itu artinya resource, berarti semua aset-aset kita di sana gitu. Nah, di sini saya ada satu foto namanya americano.png. Kalian ambil aja dari website mana aja, terserah kalian. Ini di drop aja ke dalam folder res ini. Oke aja copy file itu ya. Nah, dia bakal ada americano.png gitu ya. Nah, gimana caranya? Misalkan di sini nih, saya bikin aja buffer image. Jadi kita bikin buffer image. Oke. Kemudian saya bikinnya img aja sama dengan 0. Kita bikin sama dengan 0 dulu. Kemudian di sini kita img sama dengan image io.read. Kemudian kita get class. Kemudian kita .get resource as string yang bawah ya, resource as string. Kemudian namanya aja, misalkan americano.png gitu ya. Nanti harusnya muncul error. Kalian hover aja mau sekalian ke errornya. Terus dia minta surround with try catch, karena bisa aja file itu nggak ada gitu kan ya. Nah, ini komennya saya hapus aja. Jadi dia mau ada try catch supaya nggak error nanti pas jalan gitu ya. Kemudian kita tinggal get.draw image. Oke.
Nah ini parameternya ada banyak jenis ya, tapi harusnya kita nggak pakai sebanyak itu. Jadi kita ada beberapa parameter yang kita pakai, yaitu pertama adalah image-nya yang mana, jadi img. Terus lokasinya di mana, misalkan saya mau lokasinya itu di 0.0.0,500 gitu ya. Kemudian ukurannya 200. Oke. Kemudian di sini adalah image observernya ya, karena kita nggak pakai, kita bikin nol aja. Oke, kalau udah kita coba jalanin. Nanti harusnya ada ukuran 200 dari americano-nya di bawah gitu ya. Kalau misalkan mau panjangin dia, misalkan kita jadi 500, nanti harusnya gambarnya jadi aneh, jadi ketarik gitu ya. Nah itu terserah kalian mau bikinnya gimana ya. Oke. Nah ini harusnya buat komponen-komponen yang sering kita pakai di Java 2D. Nah sekarang kita mau coba bikin satu bola pantul sederhana aja. Oke. Kita bikin kelas baru aja ya. Kita bikin kelas baru. Nah kita kasih nama aja bola pantul. Terus kita centang aja static void main, yang constructor nggak usah. Kalau udah finish aja. Nah harusnya kita punya kelas kayak gini. Kita sama kayak tadi ya. Kita extend jpanel. Kemudian di sini kita yang buat public static void main, kita copy aja dari sini nih. Kita copy. Kita paste aja di sini. Oke. Nah tapi yang beda di sini kita nggak usah new main. Oke, misalnya saya bikin aja di sini bola pantul BP sama dengan new bola pantul. Oke, bola pantul. Kemudian kita add-nya itu adalah BP-nya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bakal bikin satu metode pay-nya lagi kayak tadi ya, sama aja. Pay-nya. Terus kita bakal ini saya hapus dulu. Kemudian kita bikin aja pay-nya suatu bola ya, oval ya berarti ya. Get.draw of fill oval ya, fill oval. Nah lokasinya itu x dan y, kita mau bikinnya dalam bentuk variabel karena kita mau bikinnya bergerak kan ya, berarti integer x, y. Oke, kita bikinnya sama dengan 0 sama dengan 0. Oke ya. Nah kemudian width-nya ini kita bakal bikin static 100 karena memang ukurannya nggak bakal berubah-berubah, tapi lokasinya berubah gitu ya. Oke, ini harusnya paint-nya ini kayak gini aja. Kemudian kita bakal bikin suatu metode yang namanya move. Oke. Move. Kita bikin biasa aja, private void move. Oke. Nah, move ini buat apa? Dia buat kasih tahu cara geraknya, cara gerak si bolanya. Oke ya. Jadi kita bakal bikin satu variabel baru lagi. Jadi ada integer speed x dan speed y. Oke, jadi kita tentuin kecepatan bolanya bergerak di bagian bidang datar x, bidang datar y itu seberapa cepat. Kita bilang aja misalkan sama dengan 2. Terusin sama dengan 2. Berarti dia bakal bergerak dari atas ini ke bawah ya. Karena pergerakan x itu kan kalau positif berarti ke kanan, kalau y positif berarti ke bawah gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kita bikin aja if misalkan x plus speed x itu udah lebih besar sama dengan get width, kita mau cari lebar ya, karena x kan buat lebar ya. Get width lebar dari panel ya dikurang 100, karena itu 100 adalah ukuran bola kita ya. Kalau bisa begitu, kita bakal bilang speed x sama dengan min 2. Berarti kita mau dia mundur ya, nggak mau lihat batas. Oke. Else if x tambah speed x itu kurang dari 0. Kalau dia udah kurang dari 0, kita bakal bikin dia itu speednya itu jadi positif lagi gitu ya, sama 2. Oke. Nah ini di copy aja buat yang y, sama aja ya, tinggal ubah ini jadi y, terus ini ubah jadi y, terus ini ubah jadi get height, terus ini kita speed y ya kan, speed y jadi speed y, kemudian ini speed y, kemudian speed y gitu ya. Setelah itu kita jangan lupa x kita bakal plus sama dengan, jadi setiap detik kita setiap beberapa waktu kita bakal tambahin terus nilai lokasinya dengan kecepatannya. Oke. Nah, kalau udah di sini kita bakal bilang while true, selama
ya looping forever gitu ya kan. While true kita bakal panggil si bp.move sama bp.repaint. Repaint ini buat kayak ngecat ulang lah. Jadi lokasi, kalau dia ada lokasi baru kita bakal cat ulang lagi lokasinya. Oke. Kemudian kita bakal bikin thread.sleep. Berapa lama dia bakal repaintnya. Jadi dia nggak kayak setiap 1 detik kah baru dia repaint gitu kan ya. Misalnya kita bikin aja 10 biar mulus gerakannya. Nah ini karena ada error kita run with try catch aja. Oke. Ini saya hapus saja biar agak bersih. Nah harusnya gini aja, kita coba jalanin. Sepertinya ada error. P-nya ada kelebihan kurungnya, kita hapus saja. Kemudian kita coba jalanin aja. Nah harusnya udah jadi bola pantul kita. Nah paling ini pergerakannya agak lambat nih dan kelihatannya kurang mulus ya kan. Kita bisa percepat aja dia pergerakannya, jadi dari 10 milisecond jadi 5 milisecond gitu ya. Coba jalanin, harusnya kelihatannya lebih mulus gitu ya, frame-nya lebih banyak ya. Nah itu juga bisa main-main ke FPS juga kalau kalian tahu soal FPS ya. Oke, harusnya materi sampai sini aja. Terima kasih.